Bagaimana kita bisa leluasa memberikan kritik kepada kekuasaan hari ini bila pasal penghinaan terhadap presiden itu dimuat di dalam RUU KUHP yang baru? Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan dimuatnya kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dan anggota DPR di dalam RUU KUHP yang baru, di mana padahal sebelumnya di tahun 2006 Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di dalam KUHP yang berlaku hari ini. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bicarakan ketika kita berbicara tentang pasal penghinaan presiden. Ini erat kaitannya dengan kebebasan kita sebagai warga negara untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Kenapa seperti itu? Karena ketika pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini diberlakukan, kekhawatiran saya justru pasal ini menjadi pasal karet dan kemudian digunakan oleh kekuasaan untuk melindungi kekuasaannya, menangkap orang-orang yang memberikan kritik kepada kekuasaan. Saya selalu membagi dua hal ketika kita berbicara tentang penghinaan terhadap presiden. Kita harus bisa membedakan antara penghinaan yang kita berikan kepada personality orangnya dengan tubuh politiknya atau kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Saya tidak permasalahkan misalkan pasal penghinaan itu ya diberlakukan ketika kita menghina personality dari seorang presiden. Misalkan hari ini Presiden Joko Widodo, kita menghina sosok personality Presiden Joko Widodo ya sebagai orang yang A, B atau C. Tetapi berbeda ketika kita memberikan kritik ya, memberikan masukan terhadap tubuh politiknya, terhadap jabatannya, terhadap kekuasaan yang dipegangnya. Karena konsekuensi dari negara demokrasi itu adalah memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memberikan kritik langsung kepada kekuasaan. Seperti yang sering saya sampaikan di ruang-ruang diskursus bahwa kritik ya yang diberikan masyarakat kepada kekuasaan itu laksana garam dalam masakan. Masakan itu tidak enak tanpa adanya garam gitu loh. Dan kekuasaan ya kebijakan itu tidak ada enaknya, tidak nikmat dirasakan oleh rakyat itu tanpa adanya kritik. Karena melalui kritik inilah ada evaluasi, ada perbaikan, ada upaya untuk benar-benar pro terhadap rakyat. Karena kekhawatiran saya justru misalkan ketika pasal penghinaan presiden ini kemudian diberlakukan yang melalui RUU KUHP yang baru, justru kemudian kekuasaan semakin abuse of power. Ya, kekuasaan menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya untuk menyia-nyiakan rakyatnya. Karena kita bisa lihat ya, jangankan di dalam RUU KUHP mengenai pasal penghinaan presiden sudah diatur, di dalam undang-undang ITE saja yang banyak sekali menuai pro kontra, di mana kita tahu bahwa undang-undang ITE itu sebenarnya diperuntukkan untuk transaksi elektronik, tetapi karena ada satu pasal yang menurut kekuasaan itu adalah pasal karet, sehingga dipergunakan untuk membungkam suara-suara kritis dari warga negara. Ini sangat berbahaya dan ini tidak sehat untuk keberlangsungan demokrasi kita. Tidak sehat untuk keberlangsungan antara kekuasaan dengan warga negara. Karena bagaimanapun, ya oke lah misalkan kekuasaan itu ditentukan atau dipilih oleh warga negara melalui pemilihan langsung. Presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Tetapi yang menjadi soal adalah bagaimana ketika sewaktu-waktu ketika calon presiden dan wakil presiden itu sudah terpilih kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, akhirnya kemudian mereka mengkhianati rakyat. Ketika rakyat memberikan kritik, masukan langsung kepada kekuasaan dan itu dianggap sebagai penghinaan, bagaimana kita bisa sehat hidup di dalam negara demokrasi? Bagaimana kemudian pikiran-pikiran kritis itu bisa hidup dan tumbuh subur? Nah, ini yang menurut saya perlu kita cermati dan sekaligus memberikan kritik kepada kekuasaan, kepada DPR hari ini. Ya, yang pertama, ketika kita berbicara tentang pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden atau anggota DPR yang diatur di dalam pasal 217 sampai 220 di dalam RUU KUHP yang baru, maka anggota DPR hari ini juga harus merujuk dulu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memang membatalkan pasal penghinaan presiden itu. Karena Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan bahwa presiden dan wakil presiden adalah seorang pejabat publik,
Presiden dan wakil presiden itu adalah jabatan publik. Konsekuensi dari jabatan publik di dalam negara demokrasi itu adalah ya, kesediaan mereka untuk menerima kritik dan masukan dari warga negara. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, jangan sampai kemudian pasal penghinaan presiden ini menjadi pasal karet seperti di dalam Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian selanjutnya ketika kita berbicara tentang pasal penghinaan presiden, maka kita juga harus memperhatikan bahwa ya harus ada keseimbangan antara masyarakat dengan kekuasaan. Karena melalui kritik dan masukanlah kemudian masyarakat itu dapat berkontribusi. Kalau kekuasaan itu kan berkontribusi kepada negara melalui kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Tetapi warga negara, warga masyarakat biasa, sipil, memberikan kontribusi kepada negara, salah satunya adalah dengan kritisi kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh anti terhadap kritik yang diberikan oleh warga negara. Tidak boleh takut terhadap daya kritis yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Kritik, masukan dari warga negara itu sangat sehat bagi keberlangsungan kekuasaan, bagi keberlangsungan kebijakan yang akan diterima oleh masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kritik itu laksana garam di dalam masyarakat. Artinya, kritik itu di dalam kekuasaan itu baik untuk kebijakan yang akan dinikmati oleh masyarakat. Karena kebijakan yang akan diterima oleh masyarakat kemudian akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Nah, ini penting untuk dipahami oleh kekuasaan, penting untuk dicermati dan dikaji ulang oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita agar kemudian mengeluarkan suatu pasal yang memang masuk akal, yang memang realistis dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian pasal penghinaan presiden itu hanya akan kemudian membatasi daya kritis, kemudian semakin memperlanggeng kekuasaan. Kekuasaan kemudian merasa sangat abuse, merasa mereka itu sangat mempunyai kekuatan yang berlebih sehingga rakyat kemudian dikerdilkan. Rakyat yang harusnya mereka ayomi justru kemudian didiskriminasi, rakyat kemudian dibelakangi oleh mereka.